Kandang Atletico berasa San Siro, Brahim puji fans Milan. Brahim Diaz memuji antusiasme fans AC Milan di Wanda Metropolitano saat membahas mengenai kemenangan fantastik klub atas Atletico Madrid Kamis dini hari kemarin. Laga kontra Los Rojiblancos menjadi momen yang spesial bagi Brahim setelah dipinjamkan dari Real Madrid. Rossoneri berhasil mengklaim 3 poin penuh dari Wanda Metropolitano. Ia juga tampil bagus di lapangan. Pemain internasional Spanyol tersebut kembali sekilas menunjukkan kualitas yang sangat dikagumi berbagai pihak sebelum ia terserang COVID-19 dan akhirnya mengalami kesulitan fisik. Ia sejatinya bisa tampil lebih baik jika sentuhan akhirnya tak lemah. Dalam wawancara dengan Milan TV setelah pertandingan, Brahim pun membahas mengenai kemenangan Milan tersebut dan berterima kasih atas begitu banyaknya jumlah fans klub yang hadir di stadion. Saya super senang, kami layak akan ini. Kami layak atas segala yang telah kami lakukan di lapangan. Kami memanfaatkannya situasi ini, kami layak seperti ini, kami layak dan leg pertama, ujarnya. Ini seperti San Siro, luar biasa. Saya berterima kasih kepada seluruh fans kami, dukungan mereka luar biasa dan mereka layak atas kemenangan ini. Soal bayangan dalam laga kontra Liverpool di San Siro 8 Desember mendatang, ia menambahkan, saya bisa membayangkan fans selalu seperti malam ini, kami perlu mereka, akan baik-baik saja bersama mereka. Kemenangan tersebut membuat Rossoneri masih memiliki peluang lolos ke fase knockout Liga Champions. Dengan menundukkan The Reds di San Siro pada laga pamungkas dan duel Porto kontra Atletico berakhir dengan imbang atau jawara La Liga berhasil mengalahkan wakil Portugal. Jelang pertandingan AC Milan versus Sassuolo, Pioli sebut Ibrahimovic akan gantikan Giroud yang cedera. Pelatih Milan Stefano Pioli dikabarkan akan memasukkan Zlatan Ibrahimovic dalam tim untuk pertandingan melawan Sassuolo pada akhir pekan ini. Ibrahimovic menggantikan Oliver Giroud pada menit ke-66 dalam kemenangan 1-0 atas Atletico Madrid pada Rabu kemarin. Tetapi pemain berusia 40 tahun itu tampaknya mengalami masalah menjelang akhir pertandingan. Dilansir dari Football Italia, Ibrahimovic telah meyakinkan semua orang bahwa dirinya baik-baik saja dan siap untuk bermain. AC Milan memiliki jadwal padat dan masih harus bermain untuk mendapatkan tempat di babak 16 besar Liga Champions dalam waktu 2 minggu. Rossoneri akan menjamu Liverpool di putaran terakhir pertandingan, sedangkan Liverpool sendiri sudah lebih dulu lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Hasil pertandingan keduanya yang akan tergantung dari pertandingan FC Porto dan Atletico Madrid. Di Serie A, AC Milan berada di urutan pertama bersama Napoli dengan 32 poin dari 13 pertandingan, tetapi bertujuan untuk bangkit kembali dari kekalahan mengejutkan dari Fiorentina terakhir kali. Zlatan mencetak 2 gol dalam pertandingan di Artemio Franchi, dan Tuttosport mengklaim Ibrahimovic tersedia untuk pertandingan melawan Sassuolo pada akhir pekan ini. 3 bintang yang bakal jadi korban jika AC Milan bajak Nicolo Zaniolo dari AS Roma. AC Milan secara mengejutkan membidik bintang muda AS Roma Nicolo Zaniolo. Berikut 3 pemain yang bakal jadi korban jika transfer itu terwujud. Dilansir dari Semper Milan, AC Milan kini memilih pemain incaran baru jelang dibukanya bursa transfer musim dingin. Sosok yang dimaksud adalah gelandang muda berbakat milik AS Roma Nicolo Zaniolo. Lebih lanjut, Rossoneri bahkan disebut telah menghubungi agen Zaniolo untuk menyatakan peluang kepindahannya. Zaniolo sendiri bergabung dengan AS Roma pada Juni 2018 dari Inter Milan sebagai bagian dari kepindahan Raja Nainggolan ke arah sebaliknya. Meski ketika itu baru berusia 19 tahun, alumni Akademi Inter Milan dan Fiorentina itu sukses jadi andalan Giallosori. Di musim perdananya, ia mencatatkan 6 gol dan 3 assist dari 36 pertandingan. Sayangnya, karir Zaniolo di Olimpico kerap terganggu cedera. Ia bahkan absen sepanjang musim lalu karena cedera ligamen. Musim ini, Zaniolo yang telah pulih mulai kembali ke tim utama, ia sudah mencatatkan 16 penampilan di semua kompetisi dengan sumbangan 1 gol dan 2 assist. Meski demikian, belakangan ini pemain 22 tahun tersebut dikabarkan berniat hengkang. Pasalnya skema baru yang digunakan Jose Mourinho di beberapa laga terakhir yakni 3-4-1-2 membuatnya tak mendapatkan tempat. Sang gelandang bertekad mendapatkan menit bermain reguler demi menembus skuad Italia di Piala Dunia 2022 setelah cedera parah membuatnya absen di Euro 2020 di mana Gli Azzurri keluar sebagai juara. Zaniolo sendiri dikabarkan telah mendengar tentang minat Milan terhadapnya dan tertarik untuk pindah ke San Siro. Sementara itu, AS Roma dikabarkan masih enggan melepas pemain yang terikat kontrak hingga tahun 2024 itu. Pasalnya, meski keluar masuk ruang perawatan, Zaniolo dianggap sebagai salah satu pemain muda paling berbakat di Italia saat ini. Di sisi lain, kehadiran Zaniolo jelas akan menambah kualitas di lini serang AC Milan.
Berpotensi natural sebagai winger kanan, ia bisa menjadi pengganti Samu Castillo yang akan hengkang di bursa transfer Januari. Namun, kedatangannya juga berpotensi membuat sejumlah pemain tersingkir. Lantas, siapa saja pemain AC Milan yang akan jadi korban jika Rossoneri benar-benar memboyong Nicolo Zaniolo dari AS Roma? Berikut ulasannya. Yang pertama ada Alexis Saelemaekers. Alexis Saelemaekers adalah pilihan utama Stefano Pioli di sektor winger kanan. Pemain Belgia ini sudah tampil di 17 laga di semua kompetisi musim ini, namun kontribusinya terbilang minim dengan baru mencetak 2 assist. Secara total, ia mencetak 4 gol dan 10 assist dari 72 laga untuk AC Milan. Kehadiran Nicolo Zaniolo yang berpotensi sama jelas akan berpotensi membuat Alexis Saelemaekers tergusur ke bangku cadangan. Apalagi Zaniolo punya statistik yang lebih baik khususnya dalam mencetak gol dengan torehan 15 gol dan 8 assist dari 85 untuk AS Roma. Yang kedua ada Alessandro Florenzi. Alessandro Florenzi baru didatangkan AC Milan dari AS Roma pada musim panas lalu. Sejauh ini, ia lebih kerap dijadikan pelapis bagi Alexis Saelemaekers di sayap kanan, meski juga bisa menempati posisi lain seperti fullback kanan. Dengan kehadiran Zaniolo, menit bermain Alessandro Florenzi jelas akan makin terancam. Pasalnya, ia hanya akan menjadi pilihan ketiga di sayap kanan di belakang Saelemaekers dan Zaniolo. Florenzi sendiri baru tampil 8 kali untuk Rossoneri musim ini dan belum mencetak 1 gol pun Florenzi sendiri baru tampil 8 kali untuk Rossoneri musim ini dan belum mencetak 1 pun gol atau assist. Yang ketiga ada Rade Krunic, meski belakangan ini kerap dipasang sebagai sayap kanan. Nicolo Zaniolo juga bisa bermain sebagai gelandang serang seperti yang kerap ia alami di musim perdananya bersama AS Roma. Di kubu AC Milan sendiri, posisi tersebut menjadi milik Brahim Diaz yang sudah mencetak 4 gol dan 2 assist dari 12 laga. Sementara itu, peran sebagai pelapis Diaz diisi oleh Rade Krunic, seperti yang terlihat ketika Diaz terkena COVID-19 pada Oktober lalu. Dengan kehadiran Zaniolo akan kemampuannya untuk bermain di tengah, Rade Krunic pun terancam tergusur menjadi pilihan ketiga di sektor gelandang serang. Apalagi ia baru mencetak 1 assist dari 10 laga musim ini.